Bapak Ibu, kita malam ini mulai keluhan lambung, semua keluhan lambung Bapak Ibu. Ya, kita mulai semua keluhan lambung. Jadi keluhan lambung itu kan ada GERD, ada gastritis, ada kembung, sama begah, sama mual. Ya, 4 ini kan. Nah, gimana caranya nih 4-4-nya normal lagi? Gimana caranya? Atau Bapak Ibu nggak sakit ini selamanya? Ya, nanti akan kita bahas juga gangguan kecemasan. Jadi ini ada hubungan dengan gangguan kecemasan penyakit GERD ya. Jadi Bapak Ibu tolong dengarkan. Kemudian juga bagi Bapak Ibu juga yang ada dua-duanya, GERD sama gastritis, itu gimana ceritanya? Kemudian Bapak Ibu semua di sini suka nggak jelas kalau kasih keluhan ya. Perutnya perih. Maksudnya apa tuh perutnya perih? Perut nyeri, perut perih itu dua hal berbeda ya Bapak Ibu. Perut nyeri, sakit perut, sama perut perih. Ini dua hal berbeda Bapak Ibu. Tapi ibu-ibu kadang mikirnya sama. Sehingga saya bingung nih maksudnya perih apa gitu kan. Perih aja nggak ngerti maksudnya gimana. Perih. Bapak Ibu tahu perih sama sakit nggak sih? Perih sama sakit itu bedanya apa? Perih itu kalau lecet. Kalau lecet kena air itu perih. Walaupun sakit betul. Tapi kalau sakit perut itu beda Bapak Ibu, bukan perih. Seperti ditekan, seperti melilit sakit perut. Melilit sakit perut. Melilit sakit perut itu namanya. Atau ditekan sakit, itu sakit perut. Beda sama perut perih. Beda Bu perut perih. Dokter jadi supaya nggak bingung ya. Misalnya ada apa lagi yang keluhan suka nggak jelas Bapak Ibu nih. Misalnya, dok saya pusing. Maksudnya pusing apa? Pusing itu kepalanya sakit atau pandangan berputar. Pandangan berputar atau kepalanya sakit. Beda kan? Ya, Bapak Ibu sebutnya apa? Pusing. Pak dokter saya pusing. Ibu ngomong pusing, dokter yang ini pusing. Hah? Maksudnya apa pusing? Kemudian apa lagi? Pak dokter, saya masuk angin. Angin masuk gitu? Masuk dari mana? Ampun dah. Suka pada kasih informasi tuh keluhan nggak jelas. Tapi ibu mesti jelas ya supaya diagnosisnya bagus. Oke, kita mulai keluhan lambung. Jadi ada GERD, ada gastritis, ada kembung begah sama mual, oke? Didengarkan ini artinya apa? Khususnya GERD sama gastritis. Oke, kita akan mulai GERD dulu, kemudian kita masuk protokolnya. Kemudian kita mulai yang kedua adalah gastritis. Kita masuk protokolnya nanti. Kemudian yang ketiga kita masuk kembung begah. Itu kenapa ya? Sama mual terakhir. Mual, oke? Yang pertama kita bicara GERD dulu. Ini yang heboh GERD ya. Karena banyak pengobatan salah kaprah. Pengobatan salah kaprah itu di GERD banyakan ya. Kalau Bapak Ibu salah pengobatan GERD, dijamin Bapak Ibu kena autoimun, dijamin radang usus, dijamin kanker usus. Saya ulang. Kalau Bapak Ibu pengobatan GERD-nya salah, dijamin satu, bisa autoimun, plus radang usus, plus kanker usus. Mau kena kanker usus? Atau kena autoimun? Atau kena radang usus? Nah, silakan ngikutin pengobatan medis yang sekarang yang nggak jelas ini. Oke? Nanti saya kasih tahu kenapa nggak jelas. Pengobatan medis nggak dipikir dulu gimana ceritanya. Semua pada ngikutin protokolnya pabrik obat. Bapak Ibu yang ngomong sama saya penelitian ilmiah, uji klinis. Please lah, jangan naif. Kenapa saya bilang jangan naif? Banyak Bapak Ibu obat palsu. Banyak. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Karena taunya yang dari pabrik obat aja. Contoh obat palsu apa? Sudah diuji klinis. Uji klinis. Begitu kan Om Bes ngomongnya kan?
Itu orang naif. Kalau orang ngomong, nanya ke saya, uji klinis udah ada belum? Ini ilmunya mesti cetek. Ilmunya mesti cetek, karena nggak tahu sejarah. Kenapa saya bilang begitu? Misalnya, obat thalidomid. Itu sudah diuji klinis. Sudah diuji klinis. Efek sampingnya apa obat thalidomid? Itu obat mual ibu-ibu yang lagi hamil. Dikasih obat thalidomid. Sudah FDA, sudah lulus FDA, sudah uji klinis, sudah penelitian ilmiah. Akibatnya apa untuk si ibunya, bayinya? Kan untuk ibu hamil mual kan, itu obatnya thalidomid zaman dulu. Itu bayinya jadi kakinya sama tangannya kecil-kecil begini. Sudah tahu sejarah itu? Sudah tahu belum sejarah itu yang ngomong uji klinis sama saya? Jangan ngetes-ngetes saya ya. Kalau ilmu masih cetek, jangan ngetes saya tentang penyakit degeneratif ya. Tidak ada orang medis, saya ulang. Tidak ada orang medis yang bisa menyembuhkan GERD kecuali saya. Tidak ada. Mau bukti? Nah, nanti kita buktikan ya. Jelas saya mah. Saya sudah live setahun kan. Saya dokter awet muda sudah live setahun kan. Udah banyak GERD sembuh. Sudah banyak. Sekarang saya tanya, profesor mana yang ada GERD normal lagi? Saya tanya. Profesor kan? Pinter kan? Coba. Makanya jangan nantangin saya uji klinis. Suka pada ngomong kayak nggak jelas ya. Dikira saya ngomongnya sembarangan kali. Apa yang saya omongin ada di Google, ada di Twitter, ada di YouTube-nya yang buat YouTube-nya rumble.com. Nanti kita bahas kenapa orang medis ngawur. Kenapa orang medis pengobatan GERD-nya ngawur. Sehingga saya kesel Bapak Ibu. Orang medis profesor pengobatan GERD ngawur. My goodness. Apalagi Bapak Ibu yang dengar kanker kemarin ya. Bapak Ibu, kemarin kanker kita ngomong kan. Itu ilmu ngawur semua. Padahal sekolah kedokteran plus sekolah kanker 4 tahun, 12 tahun. Ngawur semua pengobatannya. Bener-bener. Bapak Ibu udah denger kan? Kemarin saya ngomong kan? Saya ngomong begini kan tiap hari kan? Udah setahun saya ngomong begini. Oke Bapak Ibu, kita mulai GERD dulu. Kita mulai GERD dulu, baru gastritis, kemudian kembung begah, kemudian mual. Oke? Yang pertama GERD dulu. Ini namanya lambung Bapak Ibu. Sebentar saya mau balik dulu. Oke. Ini namanya lambung Bapak Ibu semua. Namanya lambung. Kemudian di lambung ini, atau nama lain lambung mah. Nama lain lambung adalah mah. Kemudian nama lain lambung juga sama dengan gaster. Bahasa kedokteran lambung itu gaster. Jadi gaster atau mah atau lambung sama aja. Oke? Nah, posisi di tubuh kita di sini. Posisi tubuhnya di sini ya. Jadi kalau ibu-ibu suka nyeri ulu hati di tengah malam, aduh Pak Dokter, tolongin Pak Dokter, sakit perut Pak Dokter, perutnya sakit, aduh. Nah itu yang lambung lagi kram, lambungnya lagi kram, makanya nunduk begini ibunya, aduh Pak Dokter tolongin. Ini jam 12 malam bisa ibu-ibu ke UGD, oke? Namanya lambung ada di sini, ya. Nah di dalam lambung Bapak Ibu ada namanya asam lambung. Di dalam lambung ada namanya asam lambung normal. Ini asam lambung ciptaan Yang Maha Kuasa, bukan ciptaan saya. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, tolong jangan ngomong ke saya, Pak Dokter, saya punya asam lambung. Itu kalimat ngawur.
Semua orang punya asam lambung, Bu. Jangan ngomong saya punya asam lambung. Kalau Bapak Ibu ngomong punya asam lambung, ibaratnya ngomong begini, Pak dokter, saya punya kepala. So, kenapa? Normal kan? Bapak Ibu punya kepala normal kan? Semua orang punya asam lambung normal. Kenapa asam lambung normal? Diciptakan sama Yang Maha Kuasa. Asam lambung ini ciptaan Yang Maha Kuasa, bukan ciptaan saya. Normal. Kenapa? Buat apa asam lambung ini? Ada dua fungsinya. Asam lambung fungsinya dua. Yang pertama fungsinya mencerna makanan. Bapak Ibu makan kan? Siapa yang cerna lambung? Siapa yang cerna makanan? Nih, asam lambung yang cerna. Nomor dua, membunuh kuman. Ya, jadi asam lambung itu punya fungsi, Bapak Ibu. Jangan bilang asam lambung itu musuh yang mesti kita hilangkan. Apalah nggak jelas. Ya, jadi asam lambung itu normal, ada di tubuh kita masing-masing. Kalau Bapak Ibu manusia, kalau yang dengerin TikTok ini manusia, pasti punya asam lambung, pasti. Wong ciptaan Yang Maha Kuasa buat mencerna makanan dan bunuh kuman. Kecuali yang nonton TikTok saya bukan manusia. Misalnya tuyul, genderuwo, setan, gelas, itu nggak ada asam lambung. Ya, oke. Karena mereka nggak makan kan, ya kan? Bapak Ibu? Ya, ini namanya lambung, dalamnya ada asam lambung. Nah, untuk orang kena GERD, Bapak Ibu, GERD itu apa GERD? GERD itu adalah asam lambungnya naik ke atas. Asam lambung naik ke atas. Namanya GERD, esofagus namanya, reflux tuh balik lagi. Disease, penyakit balik lagi dari lambung ke esofagus. Namanya GERD. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kena GERD, ini asam lambungnya naik ke atas. Asam lambung yang sangat asam ini naik ke atas. Ya, saya mau ilustrasikan asam ini keasamannya seperti apa. Asam lambung itu sangat asam sekali. Saya ulang. Asam lambung itu sangat asam sekali. Oke? Jadi, kalau Bapak Ibu ambil asam lambungnya, kemudian ditetes di lidah Bapak Ibu hangus. Lidah Bapak Ibu hangus. Bapak Ibu teriak kesakitan. Lidah hilang, gusi hilang, bibir hilang, dagu hilang. Dicerna sama asam lambung. Saking asamnya. Ya, normal. Kenapa normal begitu? Asam banget, asam lambung. Buat mencerna makanan. Buat bunuh kuman. Dua itu. Oke? Nah, kalau tadi orang kena GERD, asam lambung naik ke atas, ke esofagus, ke dada, berarti keluhannya apa, Bapak? Keluhannya apa? Keluhannya khas sekali. Keluhannya gampang diingat. Makasih, Bibit. Yaitu asam yang begini asam naik ke dada, yaitu keluhannya dadanya panas. Gampang. GERD, dadanya panas. Kenapa dadanya bisa panas? Asam lambung yang begitu asam naik ke dada. Dadanya panas keluhan. Ya. Untuk emergency, penanganan darurat untuk orang kena GERD, dadanya panas, itu dengan Bapak Ibu minum setengah sendok teh soda kue, ditambah setengah gelas air, diaduk, diminum. Soda kue itu basah. Asam lambung asam. Jadi basah ketemu asam netral. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu minum soda kue, itu asam lambung yang di dada yang bikin panas dada itu netral. Langsung enak dadanya. Dadanya langsung enak. Kenapa? Karena asamnya dinetralkan oleh si soda kue. Ya. Bapak Ibu peringatan, soda kue bukan pengobatan GERD. Saya ulang ya, soda kue bukan pengobatan GERD. Itu hanya buat darurat. Jadi dilakukan sekali-sekali aja, tidak boleh diulang-ulang. Kenapa minum soda kue nggak bisa diulang-ulang?
Kata Pak Dokter tadi menetralkan asamnya, berarti bagus dong. Berarti tidak paham tadi penjelasan saya. Bapak Ibu yang ngomong begitu berarti tidak paham penjelasan saya yang di awal. Asam lambung gunanya apa? Asam lambung gunanya apa? Buat mencerna makanan, buat bunuh kuman. Kalau Bapak Ibu sering-sering minum soda kue, asam lambungnya netral, nggak ada asam lambung. Yang mencerna makanan siapa? Yang bunuh kuman siapa? Nggak ada kan? Nah, itu maksud saya. Jadi Bapak Ibu, soda kue tidak boleh dimakan sering-sering. Cuma sekali aja. Setelah sekali dimakan, langsung pakai protokol GERD. Langsung pakai protokol GERD, Bapak Ibu. Jangan minum soda kue. Soda kue itu bahaya. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya. Pak Dokter, kok bisa sih asam lambung bisa naik ke dada, ke atas? Itu gimana ceritanya? Karena lambungnya kram. Lambungnya kram sehingga meres. Ditambah yang kedua adalah tutupnya terbuka. Tutup ini Bapak Ibu. Tutup ini ada tutup ya. Terbuka. Jadi lambungnya meres, tutupnya terbuka sehingga asam lambung naik ke atas. Sekarang pertanyaannya, apa yang menyebabkan lambungnya kram dan tutupnya terbuka? Tutup terbuka itu kram. Tutupnya ini Bapak Ibu, kalau kram dia terbuka. Kalau rileks nutup. Kalau kram terbuka. Ya, yang menyebabkan ototnya kram itu apa? Karena Bapak Ibu kekurangan namanya magnesium. Kalau Bapak Ibu kekurangan magnesium, ototnya kram-kram. Tadi di awal live ada yang tanya, Pak Dokter, leher saya kram-kram. Berarti Bapak Ibu kekurangan apa? Bapak Ibu kekurangan apa tadi? Leher kram-kram? Bisa dijawab? Kekurangan magnesium. Gampang kan? Otot kram, kekurangan magnesium. Lambung kram, terus jadi GERD, kekurangan magnesium. Menstruasi sakit, tiap bulan sakit, itu kekurangan gizi, kekurangan magnesium. Suka nggak makan ngikutin Korea kan supaya langsing kan? Nah itu kurang gizi. Kemudian betisnya kram. Betis kalau malam kram-kram, itu kurang magnesium. Ya, jadi protokol nomor 1 GERD adalah cukupi kebutuhan magnesium. Saya ulang kalimatnya. Protokol GERD nomor 1 adalah cukupi kebutuhan magnesium. Sudah? Magnesium bukan obat GERD ya Bapak Ibu. Bukan. Magnesium itu mineral yang Bapak Ibu butuh tiap hari. Kalau Bapak Ibu kurang magnesiumnya, ototnya kram-kram. Jadilah GERD. Ya, kebutuhan magnesium sehari itu kira-kira 350 sampai 400 mg sehari. Bisa didapat dari kacang mete, dari almond, dari lain-lain ada. Google aja Google ya. Kalau makan kacang mete itu sehari 75 butir. Kalau mau cukup 400 mg sehari. Ya. Kacang mete Bapak Ibu makan setiap hari 75 butir, besok makan 75 butir, besok makan 75 butir, besok makan 75 butir untuk mencukupi kebutuhan magnesium. Ya. Kalau Bapak Ibu nggak mau makan kacang mete 75 butir tiap hari, suplementasi aja. Suplementasi ada. Oke? Itu magnesium. Yang kedua, protokol GERD nomor 2 adalah stop obat MAH. Saya ulang. Protokol GERD nomor 2 adalah stop obat MAH. Pak dokter kok aneh? Kalau saya kena GERD, saya justru dikasih obat MAH sama tukang obat. Kok sama dokter awet muda beda sendiri? Apa hubungannya Pak dokter?
Karena tukang obat mikirnya kalau kita kena GERD, asam lambungnya kebanyakan. Ilmu ngawur. Dia nggak mikir ototnya kram, nggak. Asam lambung kebanyakan. Asam lambung kebanyakan, ayo kita obatin dengan obat mah. Sehingga asam lambungnya nggak ada. Itu mata kuliah tukang obat. Begitu. Mata kuliah pabrik obat begitu. Mata kuliah saya bukan. Kalau Bapak Ibu kena GERD, lambungnya kram sehingga mompa asam lambungnya ke atas. Yang kedua, tutupnya kram kan? Tutupnya kram, jadi buka dia. Terbuka, ditambah lambung kram, naik ke atas. Logika saya kan? Ya. Sekarang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu minum obat mah, artinya apa? Artinya asam lambungnya nggak ada. Asam lambungnya nggak ada, netral. Yang mencerna makanan siapa? Yang bunuh kuman siapa? Nggak ada kan? Nah, yang minum obat mah tiap hari melanggar kodrat. Ilmunya ngaco. Saya ulang. Yang minum obat mah setiap hari, yang pertama melanggar kodrat. Yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan asam lambung buat mencerna makanan, buat bunuh kuman. Dihilangkan sama obat mah. Sama si tukang obat. Pabrik obat, tukang obat, kong kali kong. Luar biasa pinter Bapak Ibu. Pinter sekali. Yusi ngawur kan? Siapa yang ngawur? Saya yang ngawur. Betul. Yang ngawur siapa? Malah kasih obat mah tiap hari. Kurang kerjaan aja ngapain? Nggak jelas. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya GERD, di stop obat mahnya. Kalau Bapak Ibu minum obat mah, kena GERD, malah tambah parah. Saya ulang. Kalau Bapak Ibu kena GERD, diminum obat mah setiap hari 40 mg itu obatnya, malah tambah parah. Saya kasih tahu kenapa tambah parahnya. Bapak Ibu, tolong dengarkan kupingnya ya. Bapak Ibu, didengarkan nih. Ilmu ngawur tukang obat didengarkan ngaconya. Yang pertama, tambah parahnya. Kita itu ada asam lambung dikasih Tuhan yang Maha Kuasa, betul? Buat mencerna makanan, bunuh kuman. Dihilangkan asam lambung sama obat mah. Sehingga apa? Sehingga tubuh kita ini pikir, loh, kok kita nggak ada asam buat mencerna makanan, buat bunuh kuman? Berarti kita perlu masukin asam dari luar. Caranya gimana? Tubuh adaptasi, masukin asam dari luar. Caranya, tutupnya terbuka. Tutupnya bakal terbuka. Kenapa dibuka tutupnya? Supaya masukin asam. Woi mbak, woi mpok, woi ibu, woi tong, masukin asam nih. Tubuh kita nggak ada asam, masukin asam sekarang. Itu artinya, ya, tubuh kita adaptasi, pintunya kebuka lagi. Sehingga kalau ada asam lambung sedikit, naik lagi. Bapak Ibu tiduran, asam lambungnya keluar lagi. Bapak Ibu tiduran, asam lambungnya keluar lagi. Kenapa asam lambung keluar lagi? Pintunya kebuka. Siapa yang menyebabkan pintu kebuka? Obat mah. Sudah. Itu baru pertama, Bu, efek samping obat mah. Efek samping kedua obat mah. Dengarkan, Bu. Efek samping kedua obat mah. Asam lambung gunanya apa yang tadi yang pertama? Mencerna makanan. Kalau Bapak Ibu minum obat mah, nggak ada asam lambung, makanan masuk, yang cerna siapa? Nggak ada kan? Keluhannya kalau Bapak Ibu makan tidak ada yang cerna di lambung, keluhannya kembung dan begah. Bapak Ibu mengeluh kembung dan begah setelah makan. Kenapa kembung dan begah? Karena tidak ada yang mencerna makanannya. Minum obat makan,
minum obat mahnya sebelum makan lagi. Wah, pinter banget yang ngasih nih. Yang ngasih obat mah sebelum makan, pinter banget. Luar biasa. Asam lambung buat mencerna makanan dibikin hilang sebelum makan. Supaya Bapak Ibu pada saat makan, nggak ada yang cerna makanan kan, keluhannya kembung dan begah. Luar biasa pinter Bapak Ibu. Ya. Terus kalau Bapak Ibu kembung dan begah, Bapak Ibu ke tukang obat. Bapak Ibu ke tukang obat berobat, dikasih apa? Dikasih obat mah lagi. My goodness, nggak dipikir dulu, main kasih aja. Prosedur orang kembung dan begah dan sakit GERD adalah kasih obat mah. Dipikir nggak? Nggak dipikir dong. Kan tukang obat udah mikirin saya. Jadi saya cuma ngikutin prosedur aja. Nggak dipikir dulu. Begitu kan? Jadi Bapak Ibu kalau minum obat mah, makan asam lambung nggak ada, makanan masuk nggak dicerna, kembung begah. Minum obat mah lagi, betul. Dikasih sama tukang obat kan, nggak ada lagi asam lambungnya. Makan Bapak Ibu, nggak ada yang cerna, kembung begah lagi. Jadi Bapak Ibu kembung begah, kembung begah, kembung begah, kembung begah, tidak kelar-kelar sampai kiamat. Dijamin. Nggak kelar-kelar sampai kiamat. Bapak Ibu minum obat mah tadi yang pertama, dijamin GERD-nya nggak bakal sembuh. Dijamin. Yang pertama tadi, GERD nggak bakal sembuh. Yang kedua, kembung begah. Efek samping yang ketiga. Bapak Ibu tolong diperhatikan efek samping ketiga ini lumayan serius ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu, di sini ini ada pintu. Di depan pintu ini ada sensor asam. Sensor asam maksudnya adalah kalau ada asam lewat sini bareng makanan, ini mengeluarkan sensor asam ini mencetuskan garam empedu buat keluar. Garam empedu keluar, enzim pankreas keluar, supaya apa? Supaya menetralkan asamnya. Asam dari lambung ini sangat merusak kan, sehingga supaya tidak merusak usus, dinetralkan sama garam empedu dan enzim pankreas. Tujuannya itu. Otomatis garam empedu buat mencerna lemak juga otomatis. Sama enzim pankreas juga mencerna lemak. Tapi saya tidak lagi bahas pencernaan lemak, bukan. Yang lagi saya bahas adalah keasaman asam lambung. Ya. Kalau Bapak Ibu ada asam lambungnya normal, kemudian makan yang lewat sini asam. Asam ini mencetuskan sensor asam buat mengeluarkan garam empedu supaya netral. Kalau netral Bapak Ibu, asamnya tidak merusak usus. Luar biasa ciptaan Tuhan begitu kan? Nah, sama si tukang obat dikasih obat mah. Sama si tukang obat dikasih obat mah. Sehingga apa? Asam lambung nggak ada. Nggak ada asam lambung Bapak Ibu. Asam lambung nggak ada. Makanan lewat sini tidak asam. Makanan lewat sini tidak asam sehingga apa? Empedunya nggak keluar-keluar. Nongkrong aja dalam sini dalam kantong empedu. Lama-lama jadi apa? Garam empedu nongkrong di situ lama-lama jadi apa? Jadi batu empedu. Jadi batu empedu. Nah, kalau Bapak Ibu minum obat mah dijamin kena batu empedu. Siapa di sini yang minum obat mah kemarin-kemarin terus sekarang kena batu empedu? Tunjuk tangan. Hal nggak penting, ya. Obat mah itu hal yang nggak penting. Bapak Ibu minum. Luar biasa ini tukang obat, ya. Next, itu baru 3 efek sampingnya. Yang keempat efek sampingnya. Efek samping obat mah yang nomor 4. Ya, asam lambung ini buat apa Ibu? Buat apa? Buat mencerna makanan. Yang pertama kan, Bapak Ibu minum obat mah sehingga makanan masuk nggak ada yang cerna. Nggak ada yang cerna zat besi. Sehingga Bapak Ibu tidak dapat zat besi dari makanan. Gara-gara nggak ada asam lambung. Sehingga Bapak Ibu bisa kekurangan darah.
akibat zat besi. Namanya anemia kekurangan zat besi. Ayo, siapa di sini yang minum obat mah tiap hari, sekarang anemia? Tunjuk tangan. Kurang gizi. Kurang bergizi orangnya, anemia, ya kan? Karena nggak ada yang cerna zat besinya. Minum obat mah. Ya, salah kaprah. Ya, salah melanggar kodrat. Yang kedua, tidak ada yang mencerna protein. Sehingga orangnya kurus-kurus, nggak jelas. Ya, kurang gizi kan? Nggak ada yang mencerna protein kan? Sehingga kurang gizi. Yang ketiga, asam lambung nggak ada. Tidak ada yang mencerna vitamin B12. Tidak ada yang mencerna vitamin B12. Jadi orangnya sering pegel-pegel nggak jelas. Kenapa sering pegel-pegel nggak jelas? Karena minum obat mah. Nggak ada asam lambungnya. Tidak ada yang mencerna besi. Tidak ada yang mencerna protein. Tidak ada yang mencerna vitamin B12. Kurang gizi orangnya. Jadi kalau Bapak Ibu minum obat mah tiap hari, dijamin kurang gizi. Masih mau diminum obat mahnya? Tungguin yang kelima efek sampingnya. Efek samping obat mah yang kelima Bapak Ibu. Begini. Ini yang paling parah ya Bapak Ibu dengerin. Kalau Bapak Ibu minum obat mah, asam lambung itu fungsi yang pertama mencerna makanan, fungsi yang kedua apa? Bunuh kuman. Fungsi yang kedua adalah membunuh kuman dari makanan Bapak Ibu yang jorse. Makan pinggir jalan, laleran, debuan, dimakan Bapak Ibu kan? Jorse kan makanannya kan? Nah, kalau Bapak Ibu minum obat mah, asam lambung nggak ada, kumannya lenggang kangkung masuk ke usus. Karena nggak ada asam lambung. Kumannya lenggang kangkung masuk ke usus. Jadi apa? Jadi infeksi usus. Nah loh, bahasa keren infeksi usus adalah sakit tipes. Sakit tipes. Siapa Bapak Ibu di sini yang tiap bulan masuk rumah sakit tipes gara-gara minum obat mah tiap hari? Tunjuk tangan. Pentingnya asam lambung Bapak Ibu. Asam lambung itu yang ciptaan yang maha kuasa dihilangkan sama pabrik obat. Dihilangkan sama tukang obat. Luar biasa. Kalau asam lambung itu yang ciptaan yang maha kuasa dihilangkan sama pabrik obat. Dihilangkan sama tukang obat. Luar biasa. Kalau Bapak Ibu sering-sering ususnya infeksi, sering-sering sakit tipes, peradangan usus, ususnya bisa leaky gut, ususnya bocor. Ususnya bocor leaky gut bisa kena autoimun. Bisa kena autoimun. Ususnya peradangan lama-lama bisa jadi IBS, irritable bowel syndrome. Bapak Ibu peradangan lama-lama terus-terusan bisa jadi kanker usus. Luar biasa kan obat mah Bapak Ibu? Ada peringatan begini di iklan TV. Obat mah ada di iklan TV kan? Ada nggak peringatan begitu? Peringatan minum obat mah setiap hari bisa menyebabkan 1. GERD nggak sembuh-sembuh. Nomor 2, Bapak Ibu jadi kembung begah. Nomor 3, resiko terjadi batu empedu. Nomor 4, kurang gizi, anemia, kurus, sama pegel-pegel. Yang kelima, bisa sakit tipes, peradangan usus, irritable bowel syndrome, autoimun, kanker usus. Ada peringatan begini di iklan TV-nya? Iklan TV obat mah? Nggak ada kan? Dokter ini yang ngomong kan? Yang lain malah meresepkan kan? Ini dunia kebalik-kebalik, siapa yang benar, siapa yang... Ampun dah. Ini hal simpel Bapak Ibu. Hal simpel kan? Tuhan yang maha kuasa kasih manusia itu asam lambung. Buat mencerna makanan, buat bunuh kuman. Dihilangin sama obat mah. Luar biasa melanggar kodrat. Pantesin aja Bapak Ibu GERD nggak sembuh-sembuh kan? Terbukti kan? Omongan saya terbukti kan? GERD itu kalau dikasih obat mah, pengobatannya salah, pasti GERD-nya tidak bakal sembuh selamanya. Dijamin.
Wong ngawur. Udah saya kasih tahu tadi ngawur kan? Ya, jadi protokol nomor 2 adalah stop obat mah. Nggak jelas itu, yang 40 mg itu yang depannya L atau depannya O. Di stop. Nomor 3, protokol GERD nomor 3 adalah normalkan lagi asam lambungnya. Dinormalkan lagi asam lambungnya supaya apa? Supaya bisa mencerna makanan dan bunuh kuman. Oke? Ini kodrat yang maha kuasa di tubuh kita. Dinormalkan lagi. Bagaimana caranya menormalkan asam lambung? Ada 2. Pakai cara suplementasi yang paling gampang atau pakai cara alami. Perlu waktu. Yang pertama, pakai suplementasi dengan cara Bapak Ibu beli suplementasi namanya Betain HCl. Betain HCl. Bapak Ibu perhatikan HCl. HCl itu rumus kimia dari asam lambung. Asam lambung rumus kimianya adalah HCl, hidroklorik asid asam. Ya, asam hidroklorik, ini asam lambung. Ya, jadi seolah-olah Bapak Ibu minum asam lambung, tapi bentuknya kapsul, nggak berasa asam. Minum Betain HCl 1 kapsul itu diminum persis sebelum makan. Saya ulang. Bapak Ibu minum Betain HCl itu persis sebelum makan. Maksudnya apa sih? Mungkin Bapak Ibu masih yang belum paham bahasa Indonesia ya. Pahamnya pakai bahasa Rusia. Oke, saya jelaskan lagi lebih mendasar. Apa itu artinya persis sebelum makan? Oke? Jadi, ada makanan di depan saya, sudah siap makanannya, nasi, lauk pauk dan lain-lain. Makan dulu Betain HCl. Ya. Lalu sendok makanannya, nyam 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 nyam. Itu namanya persis sebelum makan. Betul? Sudah paham? Sekarang saya mau tanya. Ini pertanyaan jebakan. Saya mau tanya pakai pertanyaan jebakan. Tolong dipikir dulu Bapak Ibu. Berapa kali Bapak Ibu minum Betain HCl? Berapa kali? Tolong dijawab. Tiap sebelum makan. Good jawabannya. Yang jawab 3 kali berarti belum paham maksudnya. Kalau Bapak Ibu makannya cuma 2 kali, 3 kali makan. Ya, begitu maksudnya. Kalau Bapak Ibu makan sehari 4 kali, 3 kali makan. Persis sebelum makan jawabannya. Itu yang penting, yang betul. Apalah jawab 3 kali, salah. Nggak lulus. Ulang lagi, remedial. Oke, jadi Bapak Ibu yang pertama adalah pakai suplementasi Betain HCl atau super enzim, ada. Yang kedua, pakai cara alami. Pakai cara alami adalah untuk menormalkan asam lambung lagi. Yang pertama adalah dengan Bapak Ibu bikin namanya jus buah bit. Jus buah bit yang warna merah itu, ya. Diminum setengah gelas sampai 1 gelas. Diminum tiap hari, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Diminum. Why? Betain HCl dibikin dari buah bit. Ya, jadi Bapak Ibu sama aja minum Betain HCl, cuma ini lebih alami. Pakai alami ya, pakai buah bit. 3 kali sehari. Kapan aja minumnya? Minumnya kapan aja. Yang kedua, untuk menormalkan lagi asam lambung alaminya dengan cara ganti garam dapur. Garam dapur diganti yang buat masak, itu diganti dengan garam laut. Bukannya sama Pak Dokter? Garam dapur itu sama garam laut bukannya sama-sama dari laut. Kalau asalnya sama dari laut, tapi pengolahannya berbeda. Kalau garam dapur itu udah diolah lagi, diolah lagi, makanya dia sampai halus. Itu yang tersisa tinggal 2 mineral. Mineral natrium sama mineral klorida, NaCl. Tinggal 2 tersisa mineralnya. Ya, ditambah 1 yodium. Jadi maksimal 3 mineral. Oke?
Kalau garam laut Bapak Ibu itu masih kasar. Jadi belum diolah. Paling sekali 2 kali diolah ya. Jadi garam laut Bapak Ibu masih ada yang lain-lain mineralnya. Masih ada kromium, masih ada potasium, masih ada boron, masih ada vanadium, masih ada zinc, masih ada lain-lain, masih banyak di garam laut. Nah, mineral-mineral ini yang membantu pembentukan asam lambung nanti di lambung. Ya, mineral-mineral ini yang membantu proses pembentukan asam lambung di lambung. Ya, jadi perlu mineral Bapak Ibu. Mineralnya diganti, ditambahin, didapat dari garam laut, bukan garam dapur. Oke? Jadi Bapak Ibu silahkan beli garam laut yang beriodium. Silahkan beli garam laut yang beriodium atau garam Himalaya yang beriodium. Silahkan ya beli ya, diganti buat masak. Oke, nomor 3. Supaya menormalkan asam lambung nomor 3 Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau makan tidak boleh minum air putih yang banyak. Gluk. Nggak boleh Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau makan itu minumnya cuma seteguk aja, sekali-sekali aja pada saat seret. Kalau seret silahkan minum. Gluk. Sudah, segitu aja. Kenapa nggak boleh minum banyak-banyak? Kalau Bapak Ibu minum banyak-banyak, ini asam lambungnya jadi terlarut. Jadi netral lama-lama. Ya, jadi makanan yang Bapak Ibu makan nggak ada yang cerna dong. Oke? Jadi Bapak Ibu tidak boleh minum banyak-banyak pada saat makan. Ini khususnya di restoran. Bapak Ibu dikasih trik nih di restoran Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ajarkan trik makan di restoran supaya hemat. Kenapa supaya hemat? Restoran Bapak Ibu itu paling banyak untungnya di minuman. Paling banyak untung di minuman. Ya, Bapak Ibu sebelum makan dikasih apa? Dikasih minum kan? Supaya apa? Supaya dihabisin. Ya, kalau habis gimana? Beli lagi kan? Nah, itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah dikasih duluan minumannya, sedotannya gede. Dikasih sedotan gede Bapak Ibu. Sehingga apa? Sekali sedot habis. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu beli minuman lagi. Untungnya paling gede kan saya bilang kan? Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau menghemat di restoran, pakai rumus pengobatan GERD saya, ya. Bapak Ibu dijamin hemat makan di restoran. Nggak beli minum banyak-banyak. Bapak mau minum apa? Saya nggak minum. Begitu bilangnya. Kenapa nggak minum? Ada sebelah minum. Jadi sebelah minum bagi 2. Itulah rumus makan sehat. Bapak Ibu, kalau berempat, satu aja minumnya ya. Air putih minum satu aja ya. Jadi air putih satu minum berempat. Bapak Ibu hemat. Siapa yang ngajarin itu? Dokter awet muda yang ngajarin kita hemat. Iya Bapak Ibu, luar biasa ya. Oke, jadi kalau makan jangan minum banyak-banyak. Kenapa? Netral asam lambungnya. Ya. Ini mohon maaf nih bagi yang punya restoran. Siapa sih yang punya restoran? Undang saya. Apa dapat ilmu gratis nggak ngundang-ngundang untuk awet muda suruh makan? Pak dokter, yuk mampir restoran saya. Gratis. Enggak saya bayar ya. Saya bayar. Enggak. Tapi diundang dong. Makanannya apa saya mesti cicip kan? Saya cicip kan makanannya apa kan supaya enak kan. Kalau enak saya bilang enak. Kalau nggak enak, Pak, kurang garam. Garam apa? Garam laut kurang. Oke. Next. Nomor 3 adalah normalkan lagi asam lambungnya. Oke. Nomor 4 protokol GERD adalah tidak boleh makan terlalu kenyang. Nomor 4 protokol GERD adalah tidak boleh makan terlalu kenyang. Why? Khususnya yang makan malam nih, makan malam Bapak Ibu kekenyangan, ini bisa menekan pintunya, nanti bisa dol. Pintu ini bisa dol kalau Bapak Ibu makan kekenyangan, plus tidur. Tidur kan? Pluk begitu kan? Dua-duanya pintunya dol. Oke? Jadi Bapak Ibu makan jangan terlalu kenyang. Ada di agama diajarin juga kan? Makanlah jika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Ingat itu? Diajarkan sama agama kita masing-masing, oke? Nggak boleh makan terlalu kenyang. Nomor 5 protokol GERD.
Nomor 5 protokol GERD. Bapak Ibu perhatikan ini. Ini karena ilmunya baru, Bapak Ibu pasti belum tahu ini bagi yang orang baru. Nomor 5. Protokol GERD nomor 5 adalah belajar makan. Ini biasanya mesti dilakukan sama Bapak Ibu yang sudah kelamaan minum obat mah. Kalau Bapak Ibu kelamaan minum obat mah, tutupnya ini terbuka terus. Nggak nutup-nutup. Terbuka terus, jadi males nutup dia. Kenapa? Karena kebanyakan minum obat mah. Sehingga Bapak Ibu yang kelamaan minum obat mah pasti tambah parah penyakitnya. Tadi saya bilang kan. Jadi mesti ditutup ini mesti kita latih buat nutup lagi. Tutup ini mesti kita latih buat nutup lagi. Nutup lagi. Nutup lagi. Gimana caranya melatih tutup ini buat nutup lagi? Caranya gimana? Caranya dengan belajar makan. Belajar makan Pak Dokter. Memang kalau saya makan salah kemarin-kemarin ini? Bukan. Khususnya untuk ibu-ibu yang sudah kelamaan minum obat GERD, itu asam lambung biasanya nggak ada, sehingga atau netral, sehingga asam lambungnya suka naik tiba-tiba, nggak berasa asam, nggak berasa panas. Gejalanya adalah orang yang minum obat mah sering-sering, kemudian tutupnya dol. Ini gejalanya Bapak Ibu, pada saat bangun tidur, mulutnya pahit. Mulut saya pahit. Nah, itu adalah asam lambung yang netral, naik ke atas. Khususnya habis bangun tidur. Ya, kan bangun tidur kan tidur begini kan? Tidur begini kan? Begitu kan? Asam lambungnya keluar kan? Karena tutupnya kebuka kan? Keluar karena ini sering minum obat asam lambung sehingga netral. Netral keluar, masuk ke kerongkongan. Sehingga Bapak Ibu mulutnya asam. Pahit. Terus tenggorokan seperti tercekik. Nggak enak. Itu adalah ciri khas GERD, cuma yang udah parah. Itu ciri khas GERD yang sudah parah. Gara-gara tukang obat kasihnya salah obat. Jadi GERD parah begini. Nah, orang yang sudah sakit GERD parah harus melakukan latihan makan. Kalau mau sembuh, latihan makan. Nggak cukup cuma 4 tadi, nggak cukup. Cukupi kebutuhan magnesium, stop obat mah, normalkan asam lambung, sama makan jangan terlalu kenyang. Nggak cukup. Kalau Bapak Ibu GERD-nya masih baru-baru, belum minum obat mah banyak-banyak, 4 ini sudah cukup. Sembuh Bapak Ibu. Bapak Ibu sembuh kalau kena GERD. Tapi yang GERD lama nggak bisa sembuh dengan 4 ini. Mesti dilatih pintunya dengan latihan makan. Cara latihan makan Bapak Ibu saya ajarin. Caranya begini. Untuk melatih pintunya ya supaya nutup lagi. Supaya asam lambung nggak bisa naik. Nutup pintunya kan. Caranya adalah Bapak Ibu makan itu kan ada mengunyah, ada menelan. Betul? Ada lagi yang lain? Ada nggak yang lain? Makanan selain mengunyah menelan? Ya, Bapak Ibu jadi makanan bisa di tempat duduk atau lesehan bisa juga ya. Jadi makanan pertama ngunyah, Bapak Ibu duduk, ngunyah kan, masuk makanan kan, nyam. Jangan dulu menelan. Kalau mau menelan, Bapak Ibu yang kedua menelan, Bapak Ibu harus nungging, kepala di bawah, lambung di atas. Kepala di bawah, lambung di atas, baru menelan. Ya, menelan, tungguin dulu sampai makanannya naik. Tungguin sampai makanannya naik ke lambung kan. Nah, masuk lambung. Ibu saya ini kan makan. Ngunyah duduk kan? Mengunyah duduk. Pada saat nungging, gitu kan. Nah, ini otot lambung Bapak Ibu, otot esofagus. Ini dia begini. Makanan masuk. Kalau Bapak Ibu merasa makan udah masuk,
duduk lagi. Duduk lagi, ngunyah lagi. Nyam 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 nyam. Mau nelen, nungging lagi nelen. Ya, tungguin Bapak Ibu, tungguin sampai makanannya masuk ke lambung. Berasa kok, berasa. Jadi ini si esofagusnya dia bergerak begini. Mendorong makanan masuk ke lambung. Masuk ke lambung. Ya, jadi kita paksa tutupnya ini supaya bergerak dengan cara makan tadi. Oke? Ngunyah lagi. Nyam 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 nyam. Mau nelen, nungging lagi. Terus begitu makannya Bapak Ibu. Terus begitu makannya. Bapak Ibu kalau mau sembuh ya mesti begini. Udah nggak ada cara lain. Ototnya mesti kita bikin olahraga. Otot tutup ini mesti kita bikin olahraga untuk begini. Ya. Berapa lama dok saya makan duduk nungging? Berapa lama? 9 bulan normal lagi. Saya ulang ya. 9 bulan Bapak Ibu yang kena GERD normal lagi. Lakukan sehari 2 kali minimal. Bapak Ibu nggak usah nunggu 9 bulan. Di 2 bulan Bapak Ibu sudah berasa udah ada perubahan. Pada saat tidur mulutnya nggak asam lagi. Mulutnya nggak pahit lagi. Saya ulang. Bapak Ibu walaupun latihan 9 bulan, latihan ototnya 9 bulan, 2 bulan sudah berasa perubahannya, udah enak. Pada saat Bapak Ibu tidur, pada saat bangun, udah nggak berasa pahit mulutnya. Ya, itu yang paling masuk akal Bapak Ibu lakukan. Karena Bapak Ibu udah salah kaprah pengobatannya. Bapak Ibu sudah salah kaprah pengobatannya. Jadi begitu. Jadi tutupnya ini kebuka terus. Untuk melatihnya gimana? Ya makan duduk, nelen nungging. Ngunyah duduk, nelen nungging. Gitu ya. Terus begitu. Lakukan sehari 2 kali aja. Bapak Ibu makan 3 kali sehari, ya 2 aja begitu. Yang sehari nggak usah. Bapak Ibu sudah paham? Tujuannya, tujuan udah paham ya? Oke. Lakukan 9 bulan. 2 bulan sudah membaik. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke gastritis. Yes, memang mesti begitu ya. Kita masuk ke gastritis Bapak Ibu. GERD sudah selesai, GERD. Bapak Ibu, GERD masih ada belum? Ini kita masuk GERD untuk GERD belum selesai, kita masuk GERD untuk gangguan kecemasan. Nah, siapa di sini punya gangguan kecemasan? Berdebar-debar ya. Kemudian keringat dingin, tangannya keringetan ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya gangguan kecemasan, mikir nggak penting. Oh kenapa? Kenapa sih dia nggak telepon? Oh, kenapa sih dia teleponnya jam 20:05? Padahal kita janjian jam 20:04. Kenapa dia telat 1 menit telepon ke saya? Oh, kenapa? Oh, kenapa tetangga saya ngomongin saya? Oh, ada apakah dengan tetangga saya ini? Kenapa dia mau ngomongin saya? Omongan-omongan nggak penting Bapak Ibu pikirin kan? Kalau Bapak Ibu kebanyakan pikiran, memikirkan hal-hal nggak penting, ini pikiran Bapak Ibu, otak Bapak Ibu, itu terus berjalan sehingga menghabiskan mineral. Mineral apa yang habis? Biasanya mineral magnesium. Mineral besi habis. Mineral magnesium habis, Bapak Ibu kurang magnesium, jadi apa? Jadi ototnya kram-kram. Jadi apa? Jadi GERD. Makanya orang gangguan kecemasan itu biasanya gejalanya GERD. Kenapa bisa GERD? Karena ototnya kram, lambungnya kram, asam lambung naik. Jadilah GERD. Ya, jadi Bapak Ibu, ini masalahnya di gangguan kecemasannya, bukan GERD-nya. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu punya gangguan kecemasan, yang pertama dilakukan adalah protokol GERD dijalankan. Protokol GERD dijalankan. Bapak Ibu gangguan kecemasan, dikasih obat mas sama tukang obat. Pasti. Bapak Ibu gangguan kecemasan, dikasih obat mas sama tukang obat. Jadi Bapak Ibu GERD-nya tambah parah. Sudah banyak pasien saya Bapak Ibu, yang saya lagi obatin ini,
Hal simple gangguan kecemasan. Ada GERD, dikasih obat sama tukang obat. Tambah parah sekarang autoimun orangnya. Ya Bapak Ibu, jadi untuk yang gangguan kecemasan, yang pertama dilakukan adalah protokol GERD. Yang kedua dilakukan adalah Bapak Ibu suplementasi namanya vitamin B12 dan folat metilasi. Saya ulang. Bapak Ibu silakan suplementasi vitamin B12 dan folat metilasi. Why? Kenapa dok saya gangguan kecemasan kok suruh minum vitamin B12 sama folat metilasi? Tujuannya apa? Untuk Bapak Ibu yang gangguan kecemasan itu biasanya ada gen yang mutasi. Nama gennya adalah gen MTHFR. MTHFR itu kalau mutasi Bapak Ibu, itu Bapak Ibu bisa ekspresi gennya gangguan kecemasan. Ekspresi gen mutasi itu bisa depresi. Jadi bisa depresi, bisa gangguan kecemasan gara-gara gennya mutasi. Nah, vitamin B12 dan metilasi dan folat metilasi itu turn off, mematikan ekspresi gen yang mutasi tadi, sehingga Bapak Ibu tenang, nggak pikiran berlebih. Ya, jadi wajib itu. Bapak Ibu yang gangguan kecemasan atau depresi, silakan Bapak Ibu suplementasi vitamin B12 dan folat metilasi. Yang ketiga, untuk Bapak Ibu gangguan kecemasan, yang ketiga, Bapak Ibu suplementasi tambahan namanya ashwagandha. Bapak Ibu silakan minum suplementasi tambahan namanya ashwagandha. Belinya di mana? Belinya sama Media Sehat. Mana Media Sehat? Ada Media Sehat di sini. Ya, jadi Bapak Ibu minum tadi ashwagandha ya, itu buat menenangkan ya. Ini sama Media Sehat, ini saya pin orangnya. Oke, next nomor 4 untuk protokol gangguan kecemasan, Bapak Ibu lakukan hipnoterapi. Bapak Ibu bisa lakukan hipnoterapi, belajar hipnoterapi bisa Bapak Ibu. Di Dokter Awet Muda ada produk namanya hipnoterapi awet muda, buat bikin anak pinter, buat Bapak Ibu tenang, buat yang gangguan kecemasan juga bisa. Oke? Ada produk saya namanya hipnoterapi awet muda, ada, lakukan aja. Bapak Ibu udah selesai ya, untuk gangguan kecemasan ada 4 protokolnya. 1, lakukan protokol GERD. Yang kedua, suplementasi vitamin B12 dan folat metilasi. Yang ketiga, suplementasi ashwagandha. Yang keempat, hipnoterapi. Oke, GERD selesai, gangguan kecemasan selesai. Sekarang kita masuk ke gastritis. Gastritis ini Bapak Ibu beda sama GERD. Kalau GERD tadi keluhannya dadanya panas atau apa namanya mulutnya pahit, itu GERD. Kalau gastritis Bapak Ibu bukan begitu keluhannya. Gastritis itu keluhannya lambungnya perih. Kayak ada luka di lambung kena air, itu namanya perih. Ya, kok bisa? Kok bisa lambungnya perih? Karena lambungnya ini ada luka atau peradangan. Sehingga kalau kena asam lambung, perih lambungnya. Asam lambung kan asam kan? Asam kena peradangan, perih. Oke? Jadi kalau Bapak Ibu kena ada keluhan gastritis, lambung perih habis makan khususnya, Bapak Ibu lakukan protokol gastritis. Yang pertama, protokol gastritis adalah minum air putih 1 jam 1 gelas. Protokol gastritis. Why? Saya ada luka di lambung kok suruh minum air putih, Pak Dokter. Hubungannya apa? Kalau Bapak Ibu minum air putih 1 jam 1 gelas, itu dinding lambungnya lembab. Kalau dinding lambung lembab, asam lambung ini nggak bisa gerus dinding lambung, nggak bisa. Kalau lembab. Kalau Bapak Ibu kurang minum, dinding lambungnya kering. Sehingga kalau kena asam lambung, meradang, lama-lama bisa luka. Lama-lama bisa luka Bapak Ibu. Karena di dinding lambung itu ada namanya kuman.
Kuman namanya kuman helikopter, ingatnya. Kuman helikopter. Helicobacter pylori namanya. Ya, itu yang bisa bikin luka. Ya, kalau ada peradangan plus ada kumannya bisa bikin luka lambung. Oke, itu kumannya namanya Helicobacter pylori. Nah, kalau makanya mesti minum air putih dulu. Protokol yang pertama, protokol gastritis. Protokol yang kedua Bapak Ibu untuk menyembuhkan luka dan lambung peradangan ini manjur ini, ya. Yang kedua adalah bikin jus gastritis, diminum sehari 3 kali. Minumnya kapan aja. Kalau bisa sebelum makan, lambung kosong. Yang pertama resepnya adalah jus gastritis 10 cm daging lidah buaya. 10 cm daging lidah buaya. Itu penting Bapak Ibu harus minum. Bukan getahnya ya. Jadi lidah buaya itu ada kulitnya yang hijau, itu ada duri-durinya. Bukan itu. Ada getahnya juga, bukan itu. Dagingnya paling dalam. Jadi mesti dicuci bersih sampai licin. Tidak boleh kena getahnya. Kalau getahnya ada, bisa bikin gatal tenggorokan, bisa diare. Nggak boleh. Jadi diambil dagingnya aja. Daging lidah buaya 10 cm dimasukin blender. Yang kedua adalah 3 buah plum. 3 buah plum masuk blender. Yang ketiga adalah 100 gram kol ungu. 100 gram kol ungu masuk blender. Blender. Ngik. Sudah di blender, taruh di gelas, dikasih madu 1 sendok makan. Diaduk. Diminum. Sehari 3 kali sebelum makan. Sebelum ada makanan, dikasih tuh lidah buaya, buah plum, kol, sama madu. 4-empatnya itu terbukti ilmiah menyembuhkan luka dalam. Luka di lambung, di usus, sembuh sama 4-4 ini. Jadi Bapak Ibu lakukan 4-empatnya. Bukan cuma 1, 4-empatnya. Ya. Jadi Bapak Ibu itu dia protokol gastritis. Yang ketiga protokol gastritis adalah Bapak Ibu beli suplementasi namanya zinc carnosin. Bapak Ibu silakan konsumsi suplementasi namanya zinc carnosin. Ya, itu pagi 2 tablet, malam 2 tablet, sehari 2 kali, 2 tablet ya. Diminumnya setelah makan. Oke, itu udah terbukti ilmiahnya, ada bukti ilmiahnya di Google aja ada kok. Zinc carnosin itu bisa menyembuhkan luka lambung. Ada. Ya, nomor 4. Protokol GERD nomor 4 adalah grounding. Apa itu grounding Pak Dokter? Nyeker. Nyeker di tanah, di rumput, di pasir pantai. Nyeker itu nggak pakai alas kaki. Ya, why? Saya lagi luka di lambung kok suruh nyeker, padahal hubungannya apa? Nah, ini hubungannya. Hubungannya adalah kalau Bapak Ibu nyeker, nggak pakai alas kaki di tanah, di rumput, di pasir pantai, itu Bapak Ibu tukeran ion sama bumi. Tukeran ion sama bumi berarti Bapak Ibu menetralkan keasaman tubuh. Keasaman tubuh jadi netral. Karena kalau tukeran ion hidrogen, pH itu kan artinya potensial hidrogen, pH. Jadi kalau Bapak Ibu tukeran hidrogen sama bumi, tukeran, tubuhnya yang asam jadi netral Bapak Ibu. Mempercepat penyembuhan luka. Itu yang pertama. Sudah banyak penelitian ilmiah, grounding itu mempercepat penyembuhan luka. Banyak, ya. Jangan tanya saya penelitian ilmiah lagi. Apalah, belajar makanya orang medis di sini. Kemudian grounding juga Bapak Ibu, karena tukeran ion termasuk antioksidan alami, ciptaan yang maha kuasa, gratis. Gratis, nggak pakai bayar Bapak Ibu. Dokter yang ini kasih petunjuk. Jadi Bapak Ibu tidak perlu beli minuman pH tinggi, nggak usah. Tidak perlu beli alat khusus buat membikin air minum pH tinggi. Nggak usah. Alatnya 40 juta kan? Nggak usah. Gratis, ciptaan yang maha kuasa, nyeker. Itu aja. Ya. Bapak Ibu nyeker gratis, mempercepat penyembuhan luka, grounding. Berapa lama? Sehari 2 jam. Sehari minimal 2 jam grounding. Oke?
Gastritis selesai, Bapak Ibu. GERD selesai, gastritis selesai. Sekarang pertanyaannya, Pak Dokter, kalau saya ada GERD, ada gastritis, yang mana dulu dijalanin? Semua dijalankan, protokol semua dijalankan, kecuali GERD yang nomor 3 suplemen tidak dijalankan. Apa protokol nomor 3 suplemen GERD? Betain HCl. Tidak boleh dimakan dulu betain HCl. Wong lambungnya lagi luka. Kalau masukin asam, lambungnya tambah perih. Jadi tidak boleh dimakan dulu. Tunggu sembuh 2 bulan. Protokol gastritis dilakukan 2 bulan, lambungnya sembuh tuh 2 bulan. Baru minum betain HCl. Ya. Sudah jelas Bapak Ibu? Sudah jelas ya? Oke. Next adalah kembung begah. Next adalah kembung begah. Ini sebabnya apa? Sebab apa, Dokter? Kembung begah itu sebabnya adalah nggak ada asam lambung di lambung. Minum obat mah tadi kan? Ya, pinter banget kan? Tukang obat, pinter banget ngasih obat mah. Persis sebelum makan kan? 30 menit sebelum makan minum obat mah. Sehingga apa? Nggak ada asam lambungnya. Terus Bapak Ibu makan. Yang kembung begah tuh, nggak ada yang cerna makanannya. Gimana sih? Jadi Bapak Ibu, yang kembung begah setelah makan, gampang. Minum betain HCl 1 kapsul dan atau super enzim, sama aja dua-duanya tuh ya. Super enzim atau betain HCl diminum kalau kembung begah setelah makan, oke? Untuk supaya ada asam lambungnya buat pencerna makanan. Pak dokter, kalau saya kembung begahnya 2 jam setelah makan, berarti udah nggak ada makanan di lambung kan? Itu gimana Pak dokter? Itu tetap ada gangguan pencernaan juga. Bisa dicegah dengan minum super enzim sebelum makan, boleh bisa. Tapi untuk mengatasi kembungnya, Bapak Ibu minum jahe. Bapak Ibu minum jahe. Jahe ini adalah rumus tradisional buat mengatasi kembung. Oke? Gampang ini mah. Kembung setelah makan, betain HCl atau super enzim. Kembung 2 jam setelah makan, jahe. Ya, gampang. Untuk mencegah kembung 2 jam setelah makan, minum super enzim dulu sebelum makan. Oke? Oke Bapak Ibu, kembung begah selesai. Sekarang mual terakhir. Terakhir mual. Dok, kalau saya mual, kenapa itu dok? Kalau mual itu artinya Bapak Ibu mau mengeluarkan lagi makanannya. Kenapa makanan berkeluaran lagi? Ingat tubuh kita ini adaptasi. Berarti ada makanan nggak cocok sama lambung kita. Ada nggak cocok, misalnya ada racun. Misalnya kumannya makanan beracun atau makanannya banyak bakteri sehingga mesti dikeluarkan. Tubuh kita beradaptasi mual, mengeluarkan. Jadi menurut saya adalah kalau Bapak Ibu mual setelah makan itu adalah rumus yang maha kuasa kasih tahu makanannya nggak bagus. Jadi silahkan dimuntahkan. Silahkan dimuntahkan Bapak Ibu ya. Untuk Bapak Ibu yang mualnya tapi nggak habis makan, tiba-tiba mual, itu Bapak Ibu bisa diredakan dengan minum obat mual. Kalau mual ini penyakit akut, kalau saya taunya pakai obat. Bapak Ibu silahkan beli obat di apotek. Resepnya adalah obat mual yang mempercepat pengosongan lambung. Itu obatnya. Saya nggak bisa kasih merek di sini ya, karena bukan konsultasi. Bapak Ibu silahkan cari sendiri. Obat mual yang mempercepat pengosongan lambung itu apa? Ya, silakan beli di Google lagi. Di mana? Di apotek banyak. Oke? Bapak Ibu, itu dia pelajaran hari ini ya, pelajaran tentang lambung, GERD, gastritis, kembung, begah sama mual. Oke? Obat mual itu ada 2 macam, ada yang mempengaruhi kimia di otak, ada yang mempercepat pengosongan lambung. Kalau saya pilihnya yang nomor 2 ya, bukan yang pertama. Bikin ringkasan, Bapak Ibu silahkan dengerin lagi. Dengerin lagi aja, ada di YouTube kok, ada di YouTube, ada di Twitter. Dengerin lagi. Cara nungging yang benar dok, yang bagaimana dok? Nungging bu, Astagfirullahaladzim, nungging gimana?
Nungging Bu, kepalanya di bawah, perut di atas Bu. Kepala di bawah, perut di atas. Jadi bokong ibu tuh naik begitu, naik. Sehingga menjamin perutnya di atas. Mau diajarin Bu nungging Bu? Masya Allah Bu. Ampun dah. Nunggingnya diajarin. My goodness. Nungging sujud betul, nungging sujud betul. Sujud kan nungging kan? Cuma kalau sujud kan apa namanya? Sujud kan nunggingnya lebih nungging karena mau ibadah kan. Nunggingnya lebih nungging lagi Bu, dinaikin lagi pantatnya, dinaikin lagi bokongnya gitu ya, supaya bener-bener lambung di atas. Setelah nungging baru ibu nelen. Rasain sampai makanannya sampai di lambung. Kalau udah sampai lambung baru ibu duduk lagi. Ya. Nah, mesti begitu Bu latihan. Baby yang kolik, saya nggak tahu Bu. Kelenjar getah bening itu normal, semua orang punya kelenjar getah bening Bu. Sakitnya apa Bu? Diagnosisnya apa? Kelingan terus gimana? Makan. Diare 4 hari ke dokter ya Bu. 4 hari itu bahaya Bu. Yang di blender apa? Jus gastritis di blender. Kalau sering mual di kendaraan gimana caranya Dok? Latihan. Ibu dari kecil nggak sering naik mobil, makanya mual di perjalanan. Batuk 5 hari. Nggak tahu Bu, yang sakit batuk berobat dokter ya, itu mah sakit gampang Bu. Vertigo itu D3K2. Bapak Ibu, vertigo itu dengan D3K2 20.000 unit. D3K2 20.000 unit. Ini D3K2 ya, 20.000 unit ya. D3K2 20.000 unit untuk vertigo. Kemudian sama olahraga, 2 obatnya. Setelah sarapan pagi, belinya sama Media Sehat. Ini Media Sehat. Punya asma, Bapak Ibu, D3K2 ini wajib ya. Bapak Ibu punya GERD, nggak punya GERD, punya asma, nggak punya asma, punya serangan jantung, nggak punya serangan jantung, punya stroke, nggak stroke, punya dengkul somplak, punya vertigo, punya nggak sembelit, punya anak 12, punya anaknya 26. Ya Bapak Ibu, semua Bapak Ibu kalau manusia wajib minum D3K2, wajib. Ya. Untuk orang normal, nggak ada penyakit apapun, D3K2 wajib 10.000 unit setiap hari. D3K2 ya, bukan D3 aja ya. Kalau D3 aja ada efek sampingnya, kalau D3K2 efek sampingnya sehat. Perut kembung terus. Tadi udah saya bahas kembung kan? Ayo Bapak Ibu kemana? Tujuh tahun 5.000 unit aja, 5.000 unit. Usus buntu penyebabnya? Saya nggak tahu Bapak Ibu. Ada bisa karena infeksi di usus ya. Sehingga dia bisa bikin mampet, dia masuk ke ini, masuk kemana namanya, ke appendicitis namanya ya. Kalau Bapak Ibu ada batu empedu, silakan diobatin, dioperasi aja Bu. Kalau masih udah besar, dioperasi Bu. Saran saya dia dioperasi dengan ditembak ya, pakai SWL ya.
Bukan dibedah, diambil, bukan. Mulut terasa asam pahit. Udah saya jelaskan tadi. Bapak Ibu kemana aja? Ayo Bapak Ibu. Dokter awet muda selalu live tiap hari. Bapak Ibu kemana? Apa telat datang? Yang telat datang, ulang lagi, dengar lagi dari awal. Di YouTube sama di Twitter. Dokter awet muda. Benjolan di leher apa getah bening? Bisa getah bening, bisa kelenjar parotis, yang mana Bu? Detox vaksin COVID besok hari Selasa, besok kita bahas. Detox vaksin COVID besok kita bahas ya, Selasa. Umur 20 tahun, di atas 12 tahun, Bapak Ibu kalau normal tidak ada penyakit, 10.000 unit. 6 sampai 12 tahun 5.000 unit. GERD minum cuka apel boleh, silakan. Ibu hamil mual, tolong ke dokter ya, saya nggak tahu. Migrain kurang gizi kan, kurang magnesium kan, ototnya kram-kram. 2 tahun Bapak Ibu yang di bawah 6 tahun silakan lihat tabel buat anak-anak. Itu ada di VT TikTok saya tentang laboratorium. Di paling atas ada. Di VT TikTok di paling atas yang bukan di pin itu, di pin kan paling atas kan, di bawahnya tuh ada. Ya, ada tentang laboratorium. Di situ ada dosis buat anak-anak. Silakan dilihat ya. Warnanya coklat. Ada, paling belakang itu dosisnya. Protein di urin udah bocor ya. Saya nggak tahu. Cairan di paru-paru kan karena infeksi kan Bapak Ibu, diberesin dulu infeksinya. Kenapa tadi gastritis? Untuk menyembuhkan gastritis GERD, tadi udah saya ajarin kan? Ayo Ibu kemana? Dokter awet muda jam 7.30 Bu, standby. Nggak ada siaran ulang Bu. Kalau mau dengerin siaran ulang, Senin depan atau di YouTube sekarang ada, sama di Twitter, yang terbaru di Twitter sama di YouTube. Sakit lutut kalau Bapak Ibu karena pengapuran ada tulang nongol di lutut namanya pengapuran, D3K2 wajib 20.000 unit sehari sampai lututnya nggak sakit lagi, sama dikompres minyak castor oil. Bapak Ibu, dikompres minyak castor oil ya, pakai kain kasa, dikompres di lututnya. Ya, setiap 6 jam diganti. Pengapuran ditumit, sama kan, D3K2 wajib. Yang pengapuran ditumit, di lutut, di tulang belakang, spondyloarthrosis ya. D3K2 wajib. 20.000 unit. Kalau nyeri-nyerinya dikompres sama minyak castor oil. Folat yang metilasi Bapak Ibu. Folat metilasi itu saya nggak tahu ya yang alami yang mana ya. Bukan asam folat biasa Bapak Ibu. Ini folat itu dimetilasi, jadi langsung bisa dipakai tubuh ya. Miom 10.000 itu gimana? Gampang Bu. Kalau satu kapsul 5.000 berarti berapa kapsul? Gampang kan? Kalau satu kapsul 10.000 berarti berapa kapsul? Gampang Bu. Nggak usah dipikir, ini mah gampang. Hitungan anak SD. Aduh, ampun dah, tanya lagi. Parkinson saya nggak tahu. D3K2 beli di mana? Sama Media Sehat. Ada kayaknya 20.000 berapa tablet. Ini yang tanya 20.000 berapa tablet nggak sekolah SD tuh gimana ya? Ampun dah. 20.000 unit setiap hari setelah sarapan pagi. Berapa tablet? Gampang kan?
Kalau satu tabletnya, satu kapsulnya 5.000 unit, berarti berapa kapsul? Ngitungnya gampang anak SD, Bu. Nggak usah ditanya ya, please lah. Apalah, pertanyaan gampang. Kalau satu kapsulnya 1.000 unit, berarti berapa kapsul? Gampang kan, Bu? Natokinase dosisnya berapa? Natokinase itu tergantung mau detox vaksin COVID atau tidak. Kalau mau detox vaksin COVID itu ada rumusnya. Besok kita bahas. Natokinase untuk detox vaksin COVID. Di sini siapa yang udah vaksin COVID? Siap-siap kena serangan jantung, siap-siap kena stroke, siap-siap kena meninggal mendadak. 3 ini. Ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah vaksin COVID, silakan besok ikut live lagi. Kita bahas detox vaksin COVID. Sekalian bahas darah tinggi normal lagi gimana. Darah tinggi normal lagi, dokter yang ini aja yang bisa. Dokter tukang obat nggak bisa. Dia cuma darah tinggi dibikin normal, terus naik lagi. Dibikin normal lagi, naik lagi. Dibikin normal lagi, naik lagi. Minum obat, normal lagi, naik lagi. Minum obat, normal lagi, naik lagi. Minum obat, normal lagi, naik lagi. Begitu terus sampai kiamat. Dokter tukang obat. Kalau saya normal lagi darah tingginya. Nggak minum obat lagi. Gimana caranya? Besok. Bapak Ibu, ilmu saya gratis ya. Nggak bayar ya. Udah darah tinggi normal lagi, gratis nggak bayar. GERD normal lagi, gratis nggak bayar. Besok hari Rabu, diabetes tipe 2 normal lagi, gratis nggak bayar. Asam urat ada di VT saya, TikTok, di YouTube ada, di mana namanya, di TikTok ada, mana di Twitter ada. Gratis. Hari Kamis autoimun normal lagi gimana? Hari Jumat kanker. Dengerin Bapak Ibu. Dengerin gratis buat masyarakat Indonesia supaya tidak dibohongin pabrik obat. Dibohongin pabrik obat dan kaki tangannya tukang obat ini. Suka ilmunya ngawur. Ilmunya ngawur sehingga Bapak Ibu minum obat terus-terusan tiap bulan. Terus minum obat terus-terusan kan? Omongan saya terbukti kan? Omongan saya ini udah terbukti Bapak Ibu minum obat terus setiap bulan kan? Jadi Bapak Ibu ATM berjalan pabrik obat. Ya. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu kalau sakit diabetes berobat sama tukang obat, tujuannya mau jadi ATM berjalan pabrik obat, tiap bulan setor duit buat beli obat diabetes, atau mau sembuh diabetes? Jawab 2. Mau yang mana? Mau jadi ATM berjalan pabrik obat atau mau sembuh diabetes? Mau yang mana? Mau sembuh kan? Sama tukang obat, sama pabrik obat nggak boleh sembuh. Sama tukang obat, ilmunya pabrik obat tidak boleh sembuh. Kalau sembuh Bapak Ibu, obat diabetes nggak laku. Ya kan? Tiap hari kan produksi obat diabetes kan? Mesti ada yang beli kan? Siapa yang beli ini? Nah, ATM berjalannya. Yang beli ATM berjalan. Ini Bapak Ibu di sini. Dokter yang ini menormalkan diabetes tipe 2. Dijamin. Dijamin. Diabetes tipe 2 normal lagi. Ilmunya ribet nggak Pak Dokter? Oh, ilmunya gampang banget. Ilmunya gampang pakai banget. Dan ilmunya gratis Bapak Ibu, dan melakukannya gratis. Melakukannya gratis, tapi pakai usaha. Gratis pakai usaha melakukan diabetes normal lagi. Oh, gampang. Nanti kita bahas hari Rabu. Hari Rabu kita bahas diabetes. Besok hari Selasa kita bahas pembuluh darah. Darah tinggi, stroke, serangan jantung, detox, vaksin COVID, kolesterol besok. Mana media sehat? Media sehat ada yang cari nih media sehat. Besok jam 7.30 waktu Indonesia Barat, jam 19.30 malam. Jadi Bapak Ibu nggak boleh telat. Kalau Bapak Ibu telat, nggak kedengeran lagi. Autoimun hari Kamis.
Bapak Ibu, ini Bapak Ibu saya spill ya. Bapak Ibu jangan kebanyakan. Ini media sehat. Bapak Ibu jangan kebanyakan suplementasi dari kedelai. Ya. Ibu saya bilang ya, jangan kebanyakan suplementasi dari kedelai. Efek sampingnya kalau Bapak Ibu kebanyakan suplementasi dari kedelai sumbernya, itu bisa kekurangan zat besi Bapak Ibu. Khususnya untuk ibu hamil ya. Khususnya untuk ibu hamil, pakai minum suplementasi dasar kedelai, itu bayinya bisa nanti kekurangan darah. Pucet-pucet bayinya. Ya, itu karena efek sampingnya dari si kedelai. Kekurangan zat besi bayinya nanti pada saat udah lahir ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau suplementasi dari kedelai sumbernya, boleh Bapak Ibu sekali-sekali aja, boleh. Ya, tidak boleh tiap hari minum itu. Jangan Bapak Ibu, ya, jangan ya. Saya belajar di mana? Saya belajar sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau tahu saya belajar di mana, itu di grup member saya, di grup member Telegram, itu ada link-linknya. Ya, Bapak Ibu yang sudah jadi member saya, Dr. Awet Muda, itu kan ada link-link kan? Khususnya link kanker ya. Link kanker saya udah belajar dari 2015. Saya sudah belajar kanker normal lagi, tidak pakai kemoterapi, saya belajar dari 2015. Sudah 9 tahun saya belajar. Nah, dasarnya adalah di yang ada di grup member Telegram. Oke? Oh ya, Bapak Ibu yang mau konsul sama saya gratis Bapak Ibu, tidak bayar. Saya ulang ya. Konsul sama Dokter Awet Muda gratis, tidak bayar selamanya. Selamanya gratis tidak bayar, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa Pak Dokter? Syaratnya Bapak Ibu harus membeli produk Dokter Awet Muda namanya paket bundling. Paket bundling. Telegramnya nggak dibuka untuk umum, telegramnya di private. Kalau Bapak Ibu beli paket bundling, itu dikasih bonus 2. 1. Nomor telepon saya buat konsultasi medis gratis selamanya, berhak, bukan kewajiban ya. Tidak ada kewajiban sini. Ini karena gratis, jadi berhak. Nomor telepon saya untuk konsultasi medis gratis selamanya. Yang kedua, akses masuk Telegram. Akses masuk grup Telegram gratis 1 bulan. Paket bundling Bapak Ibu bisa tanya di admin saya. Silahkan klik admin saya, tanya mau paket bundling. Ya, atau ke website bisa, dokterawetmuda.com, websitenya ada. Jadi mau lewat website boleh, mau lewat admin boleh, mau beli paket bundling, nanti Bapak Ibu dapat nomor telepon saya gratis konsultasi selamanya. Saya mah nggak bayar, ilmu saya gratis. Ilmu saya yang ada di sini gratis. Tapi kalau produk, beli dong ya. Produknya beli. Paket bundling itu ada olahraga awet muda, ada hipnoterapi awet muda, bikin anak pinter, bikin target kerjaan tercapai. Ya. Kemudian yang ketiga, detox 30 hari ya, ada. Varikokel, saya nggak tahu Bu, saya nggak tahu varikokel. Berapa lama protokol gastritis? 2 bulan. Gastritis, lakukan 4 protokol gastritis, normal lagi 2 bulan. Silakan dilakukan. FAM, fibroadenomyomami, itu tumor jinak, pakai protokol kanker aja. Semua tumor benjolan apalagi di payudara, di rahim, di miom itu rahim, lakukannya sama kanker, protokol kanker. Rambut rontok bisa karena kurang tidur, stres. Bapak Ibu kalau stres pasti rambut rontok. Yang kedua, kurang biotin, kurang zinc, autoimun juga bisa. Jadi rumus pertama rambut rontok, D3K2 wajib. 20.000 unit dulu sampai D3-nya kadar di 100, baru diturunkan ke 10.000 unit. Protokol kanker banyak, gampang.
Busui wajib dong. Busui D3K2 ya, wajib. Perlu 2 orang dikasih makan kan? Makasih, siapa ini yang kasih? Albina, makasih ya. Saya mau minum suplemen dulu, Bro. Saya minum suplemen ya. Ini suplemen saya, ini saya minum D3K2. Saya minum 4 kapsul. Saya minum 4 kapsul Bapak Ibu ya. D3K2 saya minum 4 kapsul. Oke, saya minum 1 kapsul dulu. Satunya 5.000 unit. Berarti 4 kapsul 20.000 unit. Hamil wajib nggak? Wajib, D3K2 ini wajib. Ya Bapak Ibu, saya minum 5.000 unit masuk. 10.000 unit masuk. 15.000 unit masuk. 20.000 unit masuk. Kemudian saya minum vitamin di sana, ini multivitamin dan multimineral. Ya, 2 kapsul. Ya, jadi 4 kapsul ya. 4 kapsul ya, saya minum 1. 2. 3. 4. Sudah 8 ya, sudah 8. Saya minum vitamin awet muda juga, ini vitamin awet muda. Ini mah tambahan. Saya minum 2 kapsul vitamin awet muda, ya, 1. 2. Next saya minum vitamin C, tapi vitamin C-nya yang time release. Ini ya. 1 kapsul. Next saya minum DHA. DHA ini Bapak Ibu kalau mau sehat wajib 1000 mg setiap hari. DHA ini nih botolnya. Bisa dibeli sama media sehat juga. Ya. Saya minumnya 2 kapsul ya. Minum. 1. 2. Saya minum 13 kapsul malam-malam. Kenapa saya minumnya malam? Dia 3K2 kan minumnya pagi, setelah sarapan pagi. Kenapa saya minum malam? Buat nunjukin ke Bapak Ibu, dokter yang ini minumnya 20.000 unit. Bukan katanya. Katanya dokter awet muda minum 20.000. Bukan katanya. Saya live di Bapak Ibu minumnya. Saya minumnya live di depan Bapak Ibu. Supaya bukti. ISK kronis, saya nggak tahu Bu, ke dokter itu penyakit gampang. Aman buat ginjal. Saya minum begini udah setahun ya. Saya live setahun, saya tunjukin Bapak Ibu minumnya live setahun. Hari Jumat kemarin, saya tes ginjal. Ginjal saya normal, bagus banget. Saya tunjukin Bapak Ibu kan. Saya tunjukin live hasil ginjal saya. Bagus. Ginjal rusak. Apalah ngomongnya ngawur ginjal rusak. Saya minum 13 tablet, Bapak Ibu heran. 13 tablet entar ginjal rusak, bahaya. Bapak Ibu mesti lihat di YouTube namanya Brian Johnson. Bapak Ibu mesti lihat di YouTube namanya Brian Johnson. Brian Johnson minum suplemen sehari 110 tablet. Pagi 60 tablet, siang 50 tablet. Saya mah cuma 13, kecil. 13 mah kecil. Brian Johnson minumnya 110 tablet. Awet muda, 18 tahun lebih muda dari usianya. Apa ginjal rusak? Ngomong ginjal rusak, ilmunya belum canggih. Itu ilmunya biasanya ilmu zaman dulu. Udah tua, udah pada keriput, udah pada putih-putih, baru ngomong begitu. Ilmunya ketinggalan zaman. Ya, bilang gitu. Yang ngomong minum suplemen kayak gini bikin ginjal rusak, ilmu lu ketinggalan zaman. Bilangin begitu. Nggak jelas. Apa sih? Sini. Nih. Mau tidur sih. Nih. Tuh. Nih, ini mau ngapain ini?
Maunya dipeluk-peluk aja ini. Maunya nih lagi manja nih. Maunya dipeluk-peluk aja. Apa kamu? Apa? Lagi mau disayang ini. Apa kanker rahim? Bikin kanker. Justru anti kanker kan? Tapi Ibu belum pernah dengar kanker saya, protokol kanker saya. Banyak suplemennya, Bu. Vitamin awet muda ini yang namanya Ion nih. Silakan beli sama Media Sehat ada. Sama Media Sehat. Bipolar. Saya nggak tahu bipolar. Mohon maaf. Jangan vaksin nggak jelas ya, Bu. Protokol Miom pakai protokol kanker. Hari Jumat dengerin. Diare, feses berbusa, cek dulu ke dokter sama ke lab kenapa. Asli vitaminnya sama Media Sehat asli. Organik, kebanyakan organik, semua organik sih. Asma pada anak, hari Kamis kita bahas. Flek wajah pakai frankincense oil, Bapak Ibu. Pakai frankincense oil. Potasium. Ini saya minum potasium buat memperlancar kerja ginjal supaya tidak kena batu ginjal. Supaya Bapak Ibu mencegah batu ginjal, wajib minum potasium setiap hari. Bisa dengan suplemen seperti saya boleh, atau yang alami Bapak Ibu bisa juga dengan pisang mentah. Pisang mentah itu Bapak Ibu banyak kandungan potasium buat memperlancar kerja ginjal, tidak batuk kalsium kalau kalsium kebanyakan, tidak batuk oksalat kalau oksalat kebanyakan, tidak batuk urat kalau asam urat kebanyakan. Ya, kalau minum potasium setiap hari. Bapak Ibu yang alami itu bisa dari alpukat ada potasium, bisa dari pisang mentah. Pisang mentah itu ya dimakan Bapak Ibu ya. Bukan pisang matang. Pisang matang banyak gulanya. Enggak. Pisang mentah, Bu. Mau pisang batu, pisang mana, pisang Palembang, pisang apa, pokoknya pisangnya mentah. Kista pakai protokol kanker. Zinc-Canosin sehari minum 2 kapsul pagi setelah makan, 2 kapsul malam setelah makan. Jadi 2 kali sehari. Autoimun tulang bisa D3K2. Nanti lihat di protokol autoimun ya, di hari Kamis kita bahas. DHA beli sama, ini sama Media Sehat. Semua suplemen saya bisa dibeli sama Media Sehat. Bukan sama saya, bukan. DHA ini ada saya beli sama Media Sehat. Ini saya beli sama Media Sehat. Apa yang nggak ada? Bapak Ibu salah nanya kali. Kista penebalan dinding rahim pakai protokol kanker. Pisang mentah direbus nggak usah, langsung makan aja.
Kenapa harus di media sehat? Supaya dipastikan produknya asli Bapak Ibu. Hati-hati ya, saya pernah beli D3K2 palsu. Saya pernah beli di online palsu. Ya, jadi media sehat itu memastikan produknya asli. Saya udah perhatikan ya. Media sehat itu emang yang pertama kali itu waktu saya live pertama kali di bulan Agustus tahun lalu ya. Dia udah report saya ya Bapak Ibu, telat aja ya. Media sehat yang pertama ya. Buat nenek 67 wajib. Semua orang manusia wajib D3K2. Kanker hati pakai protokol kanker Ibu. Prostat nggak boleh dioperasi. Kenapa? Prostatnya kanker atau piye? Kalau pembesaran aja saya nggak tahu pembesaran. Kalau pembesaran aja, saya nggak tahu. Nurunin kreatin, saya nggak tahu nih ginjal udah rusak nih. Kamu kenapa? Kenapa kamu? Sakit. Daun kelor bagus. Penyumbatan pudar di kaki. Besok. Penyumbatan pembuluh di kaki di VT. Besok kita bahas. Ya, termasuk ini yang pernah vaksin COVID berarti ini. Ya, yang pernah vaksin COVID besok kita live lagi. Ya, jam 19.30 ya. Bapak Ibu kita udahan udah malam. Bapak Ibu terima kasih banyak udah datang. Terima kasih udah datang. Terima kasih udah kasih gift saya, terima kasih banyak. Bapak Ibu, kalau saya ada kata-kata kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud Bapak Ibu. Bapak Ibu, selamat istirahat. Kita ketemu lagi besok ya, jam 19.30. Bahas darah tinggi, kolesterol, serangan jantung, stroke, dan detox vaksin COVID. Bapak Ibu, insya Allah kita ketemu lagi besok. Bye Bapak Ibu semua. Bye. Kenapa nggak bisa di-end ini?